Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jazia Wafira. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis ke-38 dalam kitab Arba'in yang berbunyi Haddatsani Muhammad bin Utsman bin Karomah, haddatsana Khalid bin Mahludin, haddatsana Sulaiman bin Bilalin, haddatsani Sari bin Abdillahi ibnu Abi Namrin an Ata'in an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisayyin ahabbu ilayya mimma aftaradatuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusbiru bihi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alni la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan untuk kualitas sanad ini saya bisa jelaskan, yaitu untuk yang pertama Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi dan kredibilitas sanadnya yaitu sikoh secara ijma. Dan untuk yang selanjutnya yaitu Ato, yang mana Ato di sini bisa sering dipanggil ya Ato bin Yasar, yang mana Ato ini berstatus sebagai tabi'in besar, yang mana juga terdapat pendapat ulama terhadapnya, yaitu seperti halnya Ibnu Sa'ad yang berkomentar bahwasanya beliau itu sikoh, dan ada juga Al-Ijli yang berpendapat bahwasanya beliau juga sikoh. Dan untuk yang selanjutnya, perawi selanjutnya yaitu Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, yang mana beliau berstatus tabi'in, dan ada beberapa penilaian para ulama yaitu Ibnu Ma'in yang mana berpendapat bahwasanya Syari di sini la ba'sabih, atau bisa dikatakan Sabi di sini merupakan perawi yang sodik, yaitu jujur, dan hadisnya diterima. Dan selanjutnya yaitu Sulaiman bin Bilal, yang mana Sulaiman di sini berstatus sebagai perawi Madinah, dan adapun pendapat ulama terhadapnya yaitu Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya beliau sikoh, dan Ibnu Ma'in berpendapat juga sikoh. Terus yang terakhir yaitu Khalid bin Mahlad Al-Qatwani, yang mana Khalid di sini sebagai guru Imam Al-Bukhari, dan penilaian ulama terhadapnya yaitu bahwasanya Al-Bukhari meriwayatkan darinya, dan Ahmad bin Hambal lahu manakir, dan Ibnu Adi berpendapat bahwasanya hadisnya warib, sebagian mungkar. Dan yang keenam yaitu terakhir Muhammad bin Utsman bin Karomah, yang mana ini merupakan guru kecil Imam Al-Bukhari, dan pendapat ulama yaitu Ibnu Hajar dalam Tahdhib bahwasanya
Muhammad bin Utsman bin Karomah ini kurang masyhur tapi dipakai oleh Al-Bukhari. Jadi dalam kesimpulan jalur sanad di sini bisa dikatakan mayoritas perawi sikoh. Titik perbincangan dalam rantai perawi ini terdapat dalam perawi Khalid bin Mahlad. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi memiliki banyak syawahid dan mutabaat, dan juga diterima oleh jumhur ulama. Dan untuk kesimpulan kredibilitas sanad ini yaitu hadis ini sahih liwairihi, bahkan sahih menurut Al-Bukhari. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan terkait makna dalam hadis ini. Dalam hadis ini dijelaskan ada beberapa poin, yaitu yang pertama penjelasan terkait hadis qudsi. Dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwasanya dalam sabda Allah Ta'ala, barang siapa memusuhi waliku, jadi yang dimaksud waliku di sini dengan wali Allah yang mana orang yang mengenal Allah, tekun baik itu tekun dalam ketaatan kepada Allah dan ikhlas dalam ibadah. Terus ada juga firman Allah yang berbunyi, aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Maksudnya dalam yang dimaksud perang di sini merupakan ancaman keras. Jadi Allah di sini menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia. Terus yang poin selanjutnya yaitu keutamaan amal wajib dan sunnah. Dalam hadis ini terdapat sebuah kalimat atau frasa, yaitu tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang dimaksud perkataan ini menunjukkan bahwa amal wajib adalah amalan yang paling dicintai Allah. Semua kewajiban baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Dan juga ada kalimat selanjutnya yaitu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jadi kalimat ini juga menunjukkan bahwa cinta Allah kepada seorang hamba diraih dengan menyempurnakan kewajiban dan terus-menerus melakukan amal dan sunnah. Yang dimaksud amal sunnah di sini jika kewajiban ini diabaikan. Karena itu para ulama berkata, barang siapa disibukkan oleh kewajiban sehingga tidak sempat melakukan sunnah, maka ia diberi uzur. Namun barang siapa disibukkan oleh sunnah sehingga meninggalkan kewajiban, maka ia tertipu. Terus selanjutnya yaitu makna aku menjadi pendengarnya dan penglihatannya, yang mana dalam hadis ini ada kalimat yaitu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusbiru bihi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Yang mana bermakna maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar,
penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan seterusnya. Yang dimaksud kalimat ini bermakna penyatuan hakikat antara Allah dan makhluknya, karena itu mustahil tentunya. Dan kalimat ini melainkan hanya kiasan atau majas tentang penjagaan dan pertolongan Allah. Dan terdapat juga hadis selanjutnya atau kalimat selanjutnya dari kalimat tersebut, yaitu yang artinya jika ia meminta kepadaku pasti aku kabulkan, dan jika ia berlindung kepadaku pasti aku lindungi. Dan dalam pernyataan ini juga menunjukkan bahwa doa wali Allah sangat dekat dengan pengabulan. Dan kalimat yang terakhir yaitu aku ragu untuk mencabut nyawa mukmin, yang mana terdapat dalam artinya yaitu aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu seperti keraguanku dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Dalam makna ini bukan bermakna ragu secara hakiki, karena sifat ragu mustahil bagi Allah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait nilai-nilai yang terdapat dalam aspek balaghah. Di sini dalam balaghah terdapat 3 bagian, yang mana saya akan menjelaskan 3 bagian tersebut. Yang pertama yaitu jika dinilai dalam aspek ilmu ma'ani, yang mana dalam aspek ilmu ma'ani ini terdapat beberapa unsur penting dalam sisi makna hadis tersebut. Yang pertama yaitu terdapat penegasan atau taukid dalam lafaz la'u'tiyannahu dan la'u'idannahu, yang mana ini menunjukkan kepastian janji Allah dalam mengabulkan permintaan dan perlindungan bagi walinya. Dan untuk yang kedua yaitu terdapat pembatasan makna atau qasar pada lafaz wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya, yang menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan wajib. Selain itu juga penggunaan lafaz pada wa ma yazaluh, yang mana menunjukkan makna keberlanjutan atau istimror dalam amal pendekatan diri kepada Allah sebagai amalan sunnah. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, nilai balaghah dari aspek ilmu bayan. Dari sisi ilmu bayan di sini hadis ini menggunakan bahasa kiasan atau lumrah kita sebut sebagai majas, dan perumpamaan istiqaroh. Dan ini tampak pada lafaz adantuhu bil harbi, yang tidak dimaksudkan sebagai perang secara hakiki, melainkan sebagai ancaman keras dari Allah terhadap orang yang memusuhi walinya. Dan selain itu terdapat lafaz pada kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusbiru bihi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Dan yang mana ini merupakan bentuk isti'arah dalam kiasan atau majas yang menggambarkan penjagaan dan pertolongan Allah, yang mana ini bukan bermaksud penyatuan hakikat antara Allah dan makhluk. Dan untuk nilai dalam balaghah dalam aspek ilmu badi, adapun dari sisi ilmu badi
yang mana merupakan keindahan bahasa hadis ini terlihat melalui pengulangan lafadz pada kata sam'ahu wa basarahu yadahu wa rijlahu yang berfungsi memperkuat makna dan memberi kesan penekanan. Seperti halnya yang tadi saya sebut, sam'ahu wa basarahu yadahu dan wa rijlahu. Selain itu juga terdapat pertentangan makna muqabalah pada lafadz yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atahu yakrahu, yaitu pada lafadz al-mautah wa ana akrahu masa'atahu yakrahu, yang mana ini memerintahkan susunan kalimat sekaligus dan memperdalam pesan kasih sayang Allah kepada mukminnya. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa poin penting dalam aspek balaghah. Seperti halnya terdapat taukid atau penegasan, dan juga majas dan isti'arah, dan juga ada muqabalah. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan terkait mata kuliah ilmu balaghah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.